Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Rinsa Putri dengan NPM 2316051034, Tek B jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan kembali materi yang telah diberikan pada mata kuliah Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Harori, SAB, MSI. Materi yang pertama adalah pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Dengan ilmu ekonomi, kita bisa memprediksi tindakan manusia di masa depan, di mana prediksi tersebut bisa digunakan untuk merencanakan bisnis atau usaha, menentukan harga, membuat kebijakan pemasaran, kebijakan kesejahteraan masyarakat, sampai merumuskan kebijakan sumber daya manusia. Ilmu ekonomi juga berkaitan dengan perekonomian negara. Jadi, segala aturan dan tata cara dalam berekonomi termasuk ke dalam pembahasan ilmu ekonomi. Selanjutnya ada macam-macam ilmu ekonomi. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Tujuannya agar pekerjaan manusia dalam memecahkan masalah ekonomi lebih mudah. Menurut Alford, ilmu ekonomi deskriptif merupakan ilmu di mana individu mengumpulkan semua kekayaan yang penting yang berhubungan dengan suatu persoalan ekonomi. Contoh dari ilmu ekonomi deskriptif adalah sistem pertanian dan perkembangan sektor industri. Yang kedua adalah ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan dan mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Ekonomi mikro juga disebut sebagai teori harga karena inti dari ekonomi mikro adalah penentuan harga. Contoh ekonomi mikro adalah terbentuknya harga barang dan jasa di pasar. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien. Tujuan ekonomi makro adalah mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro disebut juga sebagai teori pendapatan karena inti dari ekonomi makro adalah pendapatan. Contoh dari ekonomi makro adalah pendapatan nasional, laju inflasi, dan deflasi. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Ilmu ini berkaitan dengan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Contoh dari ilmu ekonomi terapan adalah ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, dan sebagainya. Selanjutnya ada manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi baik secara lokal, nasional, maupun global. Yang kedua yaitu membantu membuat kebijakan untuk memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Yang ketiga memberikan kontribusi berupa pemikiran tentang potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kepekaan terhadap situasi ekonomi. Selanjutnya ada tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama adalah mencari tahu benang merah atau sebab akibat antara peristiwa yang terjadi dengan perekonomian. Yang kedua, memanfaatkan ilmu ekonomi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menciptakan kondisi yang kondusif dan baik untuk perekonomian. Yang keempat, melatih kreativitas dalam berusaha dan mandiri. Hal ini dilakukan agar seseorang mengembangkan kreativitasnya untuk berusaha. Bab kedua adalah ekonomi dan bisnis. Yang pertama adalah pengertian ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis bisa diartikan sebagai suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang mempunyai tujuan utama untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap bisnis dengan didasarkan pada teori ekonomi dan juga metode kuantitatif. Ekonomi bisnis juga mempunyai peranan penting dalam berkontribusi pada struktur organisasi dan hubungan antar perusahaan dengan pasar modal. Ekonomi secara umum didasarkan pada pembelajaran mengenai komponen dan fungsi dari pasar tertentu yang melibatkan penawaran, permintaan, dan dampak dari kelangkaan. Sementara untuk ekonomi yang ada di dalam bisnis akan lebih berfokus pada berbagai elemen hingga faktor yang ada di dalam kegiatan operasional bisnis itu sendiri.
Contoh dari ekonomi bisnis dapat dilihat pada kewirausahaan yang berhubungan dan berinteraksi secara langsung dari 4 aspek usaha seperti penyedia modal, karyawan, pemerintah, dan konsumen. Karakteristik ekonomi bisnis. Yang pertama, ekonomi bisnis mempunyai karakteristik seperti teori dalam berbisnis, dengan mengedepankan prinsip yang digunakan dalam berbisnis dan penerapan konsep ekonomi. Yang kedua, ekonomi bisnis untuk level ekonomi mikro berkaitan langsung dengan permasalahan pada individu itu sendiri. Yang ketiga, ekonomi bisnis pada level ekonomi makro berkaitan langsung dengan berbagai ruang lingkup usaha yang lebih luas seperti kemampuan pengusaha dalam memahami perdagangan internasional, masalah moneter, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi dalam bisnis. Yang pertama, masalah operasional atau internal, merupakan suatu masalah perusahaan yang berhubungan langsung dengan situasi internal pada perusahaan itu sendiri. Masalah-masalah yang muncul membutuhkan pengendalian langsung dari seorang manajer dengan menerapkan teori dan prinsip ekonomi. Selanjutnya, ada masalah lingkungan atau eksternal, di mana ini merupakan suatu masalah yang seringkali muncul dari lingkungan bisnis itu sendiri. Misalnya, masalah dalam perusahaan tersebut berdampak pada lingkungan politik, sosial, dan ekonomi. Masalah-masalah yang muncul mencakup berbagai aspek seperti pasar modal, pasar tenaga kerja, kebijakan industri, kebijakan pemerintah, dan kebijakan moneter. Selanjutnya ada teori ekonomi bisnis internasional. Yang pertama ada teori merkantilisme yang berpedoman kuat pada falsafah ekonomi, di mana suatu negara bisa disebut negara makmur jika semua kebutuhan yang ada hanya dipenuhi pada sumber daya alam milik negara. Yang kedua ada teori keunggulan absolut, teori yang diutarakan oleh Adam Smith, di mana kegiatan ekonomi suatu negara harus seimbang baik itu dari segi impor maupun ekspornya. Lalu yang ketiga ada teori keunggulan kompetitif yang diutarakan oleh Ricardo, di mana keunggulan itu harus didapatkan oleh suatu negara yang memproduksi produk khusus dan bisa menetapkan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Lalu ada teori faktor endowment oleh Heckscher-Ohlin berfokus pada perbedaan antara internasional dan interregional yang berhubungan langsung dengan besaran biaya produksi yang muncul karena prosesnya terdapat perbedaan dan sarana produksi. Di dalam suatu bisnis, diperlukan penggunaan bidang ilmu ekonomi di kalangan dengan tujuan agar bisa membantu proses analisis berbagai masalah terkait organisasi, pasar, kondisi keuangan, hingga lingkungan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya adalah bab 3 tentang sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur berbagai aktivitas ekonomi di dalam anggota masyarakat, baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Untuk menjalankan sistem ekonomi, diperlukan perangkat-perangkat ekonomi seperti produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya. Selanjutnya ada fungsi dari sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sebagai pendorong untuk memproduksi barang. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan setiap individu di dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, mengatur pembagian hasil produksi barang di seluruh anggota masyarakat. Yang keempat, menciptakan mekanisme agar proses distribusi barang dan jasa bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, ada jenis-jenis sistem ekonomi dunia. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Dalam menjalankan perekonomiannya, sistem ekonomi tradisional menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yang pertama, belum ada pembagian kerja yang jelas. Selanjutnya, jenis produksi ditentukan oleh kebutuhan, kehubungan masyarakat bersifat kekeluargaan, bertumpu pada sektor agraris, dan kegiatan ekonominya masih terikat pada adat istiadat. Keunggulan sistem ekonomi tradisional ini yaitu setiap individu termotivasi untuk menjadi produsen, tidak ada persaingan yang tidak sehat, masyarakat cenderung bersikap jujur karena menggunakan sistem barter. Dan yang terakhir, kelestarian alam relatif terjaga. Tapi, kelemahan sistem ekonomi tradisional ini yaitu kegiatan ekonomi hanya memenuhi kebutuhan saat ini, sulit mempertemukan kedua pihak yang saling membutuhkan, kegiatan alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. Dan yang terakhir, kualitas barang masih relatif rendah. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi ini merupakan sistem yang seluruh kebijaksanaan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah.
Ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat yaitu sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara, tingkat harga dan bunga ditentukan oleh pemerintah, regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Keunggulan sistem ekonomi terpusat ini adalah pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pendistribusian pendapatan relatif mudah dilakukan, dan pemerintah lebih mudah untuk mengendalikan inflasi, pengangguran, dan semacamnya. Selanjutnya, program pemerintah juga cepat terwujud. Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat ini adalah tidak adanya kebebasan untuk berwirausaha. Hak kepemilikan perorangan tidak diakui, dan praktik monopoli sering terjadi. Selanjutnya, kelemahannya yaitu bergantung pada pemerintah dan masyarakat tidak memiliki kebebasan. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar ini merupakan sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebebasan masyarakat dan menggantungkan kegiatan ekonomi pada mekanisme pasar. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal ini, sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur oleh swasta, adanya pembagian status dalam masyarakat seperti buruh dan pemilik modal. Selanjutnya, adanya persaingan usaha yang ketat, dan pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Keunggulan dari sistem ekonomi liberal ini yaitu setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi, masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas, adanya persaingan usaha membuat produk berkualitas, dan adanya efisiensi dan efektivitas. Lalu, kelemahan sistem ekonomi liberal ini adalah adanya persaingan tidak sehat karena muncul eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. Adanya modal terpusat yang menimbulkan monopoli. Lalu, pemanfaatan sumber daya alam yang seringkali tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan kegiatan ekonomi pada interaksi antara pemerintah dan swasta. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Sumber dayanya dikuasai oleh pemerintah dan swasta memiliki peran seimbang dalam perekonomian. Keunggulan sistem ekonomi campuran ini yaitu pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya, inisiatif dan kreativitas dapat berkembang, pemerintah lebih fokus dalam memperdayakan sektor usaha kecil dan menengah. Kelemahan sistem ekonomi campuran ini yang pertama, campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan terjadinya sistem ekonomi liberal, dan campur tangan pemerintah yang kuat memungkinkan terjadinya praktik sistem ekonomi komando. Lalu pada sistem ini akan memunculkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada sistem ekonomi syariah, yaitu sistem ekonomi yang bebas tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kerjasama daripada kompetisi. Ciri-ciri ekonomi syariah yaitu aktivitas perekonomian dalam Islam sifatnya pengabdian, aktivitas ekonomi dalam Islam mempunyai cita-cita yang luhur. Ekonomi syariah menjadikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Aspek-aspek dalam ekonomi syariah yaitu sistem kepemilikan dalam sistem ekonomi syariah adalah relatif. Sistem insentif dalam ekonomi syariah mengakui insentif material maupun non-material bagi setiap individu. Sistem pengambilan keputusan dalam ekonomi syariah, campur tangan masyarakat merupakan keniscayaan ketika perekonomian dalam keadaan darurat. Bab selanjutnya adalah ekonomi hijau. Ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi tersebut, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau ini juga dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial.
Perbedaan ekonomi hijau dibandingkan gagasan ekonomi lainnya adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologi sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya, di mana biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban, kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset. Dampak positif dan negatif dari ekonomi hijau. Yang pertama yaitu dampak positifnya, yaitu peningkatan inovasi teknologi, pengurangan emisi gas rumah kaca, efisiensi sumber daya, kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik, dan peningkatan daya tahan ekonomi. Dampak negatif dari ekonomi hijau yaitu biaya awalnya yang tinggi, selanjutnya ketergantungan pada sumber daya terbarukan, masalah teknologi seperti kurangnya infrastruktur untuk mendukung teknologi. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai studi kasus yang pernah dibahas di kelas secara singkat tentang boikot produk-produk Israel. Di tengah konflik Palestina dan Israel, muncul isu terkait beberapa produk yang disebut pro-Israel. Sejumlah orang kemudian mendeklarasikan boikot untuk produk-produk tersebut. Di satu sisi, dukungan tersebut diakui dapat berdampak pada upaya damai antara Palestina dan Israel. Namun, di sisi lain, beberapa orang berpendapat bahwa hal tersebut dapat memicu penurunan ekonomi, khususnya bagi karyawan yang bekerja di perusahaan produk tersebut. Jika dilihat dari segi ekonomi, hasil boikot produk Israel ini dapat berpengaruh pada karyawan yang bekerja di perusahaan terkait. Adapun dalam jangka waktu yang panjang, dampak yang dihasilkan tentunya akan cukup signifikan. Contoh dampaknya adalah hilangnya pekerjaan, penurunan penghasilan, hingga menurunnya minat dan daya beli konsumen. Lebih jauhnya, efek berikut dapat mempengaruhi perdagangan internasional maupun ekonomi nasional. Salah satu dampak yang bisa dirasakan Indonesia adalah potensi pengurangan produk impor yang dapat berpengaruh pada perdagangan dan ketersediaan produk tertentu di pasar Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.